tapi sudah terlanjur kita upload. Betul ya? Sudah terlanjur kita upload tapi kita lupa ngeblur, maka teman-teman bisa masuk ke editor di bagian video teman-teman masing-masing. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi ada fitur terbaru dari YouTube Studio. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan informasi terbaru dari YouTube Studio, silakan teman-teman praktekkan. Ya, ini saya baru aja terus terang saya baru aja melihat ada berita dari YouTube Studio bahwasanya ada fitur terbaru yang bisa teman-teman gunakan. Nah, apa itu? Penasaran kan? Maka teman-teman, ayo kita tonton sama-sama, ayo kita praktekkan sama-sama. Nah, teman-teman silakan buka aja youtube.com-nya atau YouTube channelnya masing-masing seperti ini ya. Setelah itu klik aja di bagian YouTube Studio. Ini kalau menggunakan PC atau menggunakan laptop. Tapi kalau teman-teman menggunakan HP, teman-teman buka aja youtubestudio.com seperti itu ya, atau buka lewat Google dan lain sebagainya. Oke. Nah, saya akan coba di sini lewat YouTube Studio teman-teman sekalian. Saya klik di bagian YouTube Studio ini. Ya, kita akan coba lihat ada fitur terbaru apa sih yang ditampilkan di YouTube Studio. Nah, kalau teman-teman pengen lihat ada fitur-fitur terbaru ya, teman-teman bisa cek aja di wilayah sini teman-teman ya. Ini ya, ada namanya berita. Ya, ini biasanya setiap hari atau setiap minggu tuh biasanya ada update yang dikabarkan di YouTube Studio. Teman-teman bisa baca di sini ya. Ini berita-berita. Nah, apa saja yang baru di YouTube Studio teman-teman baca lagi di sini. Nah, di sini ada mengonfirmasi konten Anda tersedia dalam format HD. Ada lihat info terbaru lainnya tentang studio dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca di sini, bisa lihat apa saja yang update di YouTube Studio teman-teman sekalian. Baik ya, apa saja yang update Mas Didi? Kita akan bedah teman-teman ya. Pertama teman-teman masuk aja ke YouTube Studionya, silakan klik di bagian video. Ya, silakan klik di bagian video channelnya masing-masing. Kita akan coba edit ya teman-teman sekalian. Klik aja di situ ada detail ya. Saya klik aja di bagian detail. Nah, oke, silakan teman-teman klik detail ya. Teman-teman klik aja scroll ke bawah di sini. Nah, di situ ada editor teman-teman sekalian ya. Ada editor nih, ada penambahan terbaru dari pihak YouTube itu sendiri ya, YouTube Studio. Silakan teman-teman klik aja di bagian editor ya. Kita akan lihat di sini di bagian editor ya, teman-teman lihat di sini ada yang terbaru. Apa itu yang terbaru? Nah, ini penting ya bagi kita ya. Karena sesuatu yang baru ini biasanya ada sesuatu yang manfaat yang bisa kita dapatkan gitu kan. Nah, yang terbaru apa? Yang terbaru adalah ternyata adalah blur ya teman-teman sekalian ya. Di sini kita ditambahkan blur ya. Teman-teman bisa gunakan blur di sini ya. Misalnya ada dua ya, bisa teman-teman lakukan. Ada blur wajah, ada blur custom. Ya, contoh misalnya saya pengen blur custom ya, dengan pengen lakukan blur custom ya, teman-teman klik aja bagian blur custom ya. Kita bisa edit di menit keberapa gitu kan. Saya blur misalnya ini saya blur ya. Saya blur gitu. Nah, ini ada fitur dari pihak YouTube Studio itu sendiri. Walaupun video kita sudah di-upload, masih bisa kita edit teman-teman sekalian. Ya, yang masalah itu kan kalau kita misalnya sudah di-upload, kalau mau edit harus edit ulang, kemudian kita upload ulang, kan biasanya seperti itu. Tapi di YouTube Studio kita betul-betul dimanja, ada fitur yaitu fitur blur. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman yang mungkin lupa mengeblur sesuatu yang penting yang tidak boleh kita tampilkan, tapi sudah terlanjur kita upload. Betul ya? Sudah terlanjur kita upload tapi kita lupa ngeblur, maka teman-teman bisa masuk ke editor di bagian video teman-teman masing-masing. Nah, contoh misalnya saya kebetulan ini misalnya pengen saya blur misalnya seperti itu. Di menit keberapa teman-teman bisa tentukan aja mau menit keberapa yang mau di blur gitu kan, disesuaikan. Nah, ini bisa teman-teman pastikan. Oke. Nah, kalau atau misalnya mau blur wajah gitu kan, mau blur wajah sudah wajah kita aja di blur seperti ini kan. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Nah, ini teman-teman bisa lakukan ini kalau teman-teman misalnya pengen blur sesuatu yang menurut teman-teman tidak perlu ditampilkan atau tidak sewajarnya ditampilkan. Dan video itu sudah terupload di YouTube, maka teman-teman wajib untuk ngeblurnya. Nah, ini bentuk blurnya teman-teman bisa cek ya, ada bagian oval gitu kan, ada bagian kotak. Nah, teman-teman bisa sesuaikan masing-masing. Oke, itu yang blur ya teman-teman sekalian. Atau teman-teman misalnya khawatir lagunya gitu kan, khawatir lagunya itu mengandung copyright, teman-teman bisa gunakan lagu versi dari pihak YouTube itu sendiri. Misalnya saya pengen ganti di sini ya, saya klik aja tanda plus, saya pengen ganti ini misalnya
ya. Nah, kita bisa menyesuaikan lagu-lagu di sini. Nah, ya ini lagu sudah pihak koleksi dari pihak YouTube itu sendiri dan sudah dijamin tidak akan copyright seperti itu ya. Jadi enak sekali, kita betul-betul dimanja oleh pihak YouTube itu sendiri. Ya teman, kalau video tidak bisa diedit ya teman-teman ya, sudah terupload tidak bisa diedit lagi. Oke, kemudian untuk elemen masih bisa kita edit, ini masih bisa kita edit. Nah, jadi ada 3 fitur yang bisa teman-teman edit kembali di editor channel YouTube video teman masing-masing. Baik, itu teman-teman ya, silakan digunakan lagi untuk blurnya, silakan digunakan lagi untuk audionya atau untuk elemen atau layar akhirnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.